Sekarang kalau kita ngomongin HP Android flagship, pasti banyak orang langsung kepikiran seri Galaxy S dari Samsung. Tapi tahukah kamu, HP pertama dari seri ini yaitu Samsung Galaxy S ternyata kurang terasa populer di Indonesia. Padahal secara global, HP ini terjual lebih dari 20 juta unit. Lalu pertanyaannya, kenapa Galaxy S1 justru kurang laku di Indonesia? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai videonya. Sebelum kita bahas kenapa kurang populer di Indonesia, kita lihat dulu HP-nya. Samsung Galaxy S dirilis tahun 2010 oleh Samsung. Spesifikasinya pada masa itu sebenarnya sangat keren. Contohnya, layar 4 inch Super AMOLED, prosesor 1 GHz, kamera 5 megapiksel, dan sistem operasi Android 2.1 Eclair. Bahkan layarnya dianggap salah satu yang terbaik pada zamannya. Di luar negeri, HP ini sukses besar, namun di Indonesia ceritanya agak berbeda nih. Karena HP ini tuh kurang laku di Indonesia. Kenapa? Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Di sekitar tahun 2010 sampai 2012, pasar smartphone Indonesia sebenarnya dikuasai oleh BlackBerry. Perangkat dari BlackBerry Limited sangat populer. Contohnya seperti BlackBerry Curve 8520 dan BlackBerry Bold 9700. Alasan utamanya adalah satu fitur yang sangat populer saat itu, BlackBerry Messenger atau BBM. Hampir semua orang chatting di BBM, tukar PIN, bahkan jualan lewat BBM. Karena itu, banyak orang merasa tidak perlu pindah ke Android dulu. Nah, ini menjadi masalah utama kenapa Samsung Galaxy S1 kurang laku di Indonesia. Saat Galaxy S1 dirilis, Android sebenarnya masih sangat muda. HP ini menggunakan Android 2.1 Eclair. Masalahnya saat itu adalah aplikasi masih sedikit, sistem belum terlalu stabil, banyak orang belum familiar dengan Android. Dibandingkan dengan BlackBerry yang sudah terkenal, punya BlackBerry Messenger, dan punya paket internet khusus dari operator, yaitu BlackBerry Internet Service. Jadi bagi banyak orang Indonesia waktu itu Android masih terasa asing. Faktor lain yang memengaruhi HP ini adalah harga. Ketika dirilis, Samsung Galaxy S termasuk HP flagship. Artinya harganya cukup mahal untuk ukuran pasar Indonesia pada waktu itu, yakni 6 juta hingga 6,5 juta rupiah pada waktu itu. Wah, mahal banget. Dari mana duitnya? Padahal mayoritas pengguna HP di Indonesia masih menggunakan feature phone atau BlackBerry yang lebih terjangkau. Akibatnya, Galaxy S1 jadi terlihat kurang menarik secara harga. Ini bagian yang menarik nih. Seri Galaxy S justru mulai benar-benar terkenal setelah generasi berikutnya, yaitu Samsung Galaxy S2. HP ini membawa banyak peningkatan. Desain lebih tipis, performa lebih cepat, Android mulai matang, dan aplikasi makin banyak. Pada saat itu juga popularitas Android mulai naik. Sejak itulah seri Galaxy S mulai mendominasi pasar smartphone. Dilanjuti juga oleh Galaxy S3, S4, S5 hingga seterusnya. Salah satu dampak yang cukup menarik dari kurang populernya Samsung Galaxy S di Indonesia adalah HP ini sekarang hampir menghilang dari toko online. Kalau kita coba cari di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak, jumlah penjual Galaxy S1 bisa dibilang sangat sedikit. Bahkan kebanyakan yang dijual sekarang biasanya unit bekas kolektor, kondisi tidak lengkap,
atau sudah tidak berfungsi normal. Ini berbeda dengan beberapa HP lain yang dulu populer di Indonesia. Misalnya BlackBerry Curve 8520 yang sampai sekarang masih sering muncul di marketplace. Hal ini kemungkinan terjadi karena dua hal. Pertama, unit yang masuk ke Indonesia dulu memang tidak terlalu banyak, jadi stoknya sekarang juga jarang ditemukan. Kedua, banyak perangkat lama yang akhirnya rusak atau tidak dipakai lagi, sehingga yang tersisa hanya sedikit. Akibatnya, bagi orang yang ingin mengoleksi HP Android awal, mencari Galaxy S1 di Indonesia sekarang bisa dibilang cukup sulit atau bahkan mustahil. Sebuah legenda yang perlahan terlupakan. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy S sebenarnya bukanlah HP yang gagal. Secara global, HP ini bahkan menjadi salah satu Android paling sukses pada masanya. Namun di Indonesia popularitasnya tidak terlalu terasa karena beberapa faktor seperti dominasi BlackBerry Limited, harga yang cukup mahal, dan Android saat itu masih baru. Akibatnya, Samsung Galaxy S1 tidak pernah benar-benar menjadi tren di Indonesia. Meskipun begitu, Samsung Galaxy S tetap memiliki peran penting dalam sejarah smartphone. HP inilah yang menjadi awal dari seri Galaxy S yang sekarang menjadi salah satu lini flagship paling terkenal dari Samsung. Sebuah perangkat yang dulu membuka jalan bagi era Android modern, namun sekarang ia menjadi legenda yang perlahan terlupakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah kamu pernah melihat atau bahkan memakai Galaxy S1? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan teknologi menarik lainnya. Terima kasih semua yang sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.